Yang punya tanah sudah nggak mau tahu, terserah sudah. Mau saya nggak butuh pupuk yang sudah saya sewakan, yang butuh pupuk yang menyewa seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Mungkin dari saya sampai sekian Pak yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yolanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung RDKK untuk capaian RDKK per desa. Ini yang di tahun 2022. Di sini bisa kita tampilkan ada beberapa desa. Nah, di sini bisa ditampilkan ada capaian desa. Di sini kita memakai atas dasar DHKP. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Kapolsek tadi, seberapa luas lahan. Nah, luas lahan yang kita pakai adalah berdasarkan DHKP, surat pajak. Nah, di situ nanti kita tambahkan dengan nama penggarap sekarang. Di sini Desa Pejagan ada persentasenya 78,40%. Masih ada sisa sedikit. Nah, itu kemarin karena sengonnya masih banyak sengon dan tebu terlalu banyak. Kemudian Desa Gerujukan Lor 61,45%. Nah, ini merupakan tugas yang diemban oleh Bapak PPL-nya, juga mohon dibantu oleh perangkat desa untuk menaikkan capaian tingkat RDKK-nya. Yang ketiga Desa Pujanganom sama Pak, ini yang bersama 61,64%. Sisanya 73 hektar. Nah, ini masih terlalu banyak. Sumber Jeruk ini tugas untuk perbaikan data. Kemarin kita sudah 2 minggu full Sumber Jeruk. Masih sudah sampai berapa persen Pak kira-kira untuk perbaikan data? 50% mungkin deh Pak. Oh, hanya 50%. Kemarin sudah kita bantu dengan membuat Excel yang lebih mudah untuk entry datanya. Kemudian Jambe Anom alhamdulillah sudah Sumber Jeruk sudah. Jambe Anom 90,64%. Sudah lumayan tinggi. Kemudian Jambe Sari walaupun capaiannya banyak, Jambe Sari masih 67,16%. Karena ini Jambe Sari luasannya 421 hektar Pak. Jadi mohon dibantu dengan sangat untuk bapak-bapak perangkat desa. Kasihan Bapak PPL-nya ini merangkap supervisor, merangkap segala ini. Kemudian Desa Tegal Pasir alhamdulillah sudah 98,84%. Desa Pengarang sisa lahan masih 132 hektar, masih banyak, masih jauh dari RDKK-nya masih jauh. Jadi kalau bisa ditingkatkan sampai 70% di tahun ini akan sangat baik sekali. Kami mohon bantuan dari Bapak perangkat desa untuk membantu. Kemudian Desa Sumber Anyar ini 55%, tapi memang segini Pak. Kalau Desa Sumber Anyar ini hitungannya sudah hampir 100%. Dikarenakan di Desa Sumber Anyar banyak lahan tanah kas desa milik desa lain. Nah, ini yang tidak kita masukkan karena ditanami tebu dan lain-lain, itu yang tidak bisa masuk ke dalam RDKK. Begitu Pak. Ini kemudian untuk syarat-syarat petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Yang pertama seharusnya dia mendaftar Pak dengan membawa SPPT, KTP dan KK. Yang kedua, dia mempunyai lahan yang di bawah 2 hektar. Mengapa di bawah 2 hektar? Karena petani di atas 2 hektar, kepemilikannya yang di atas 2 hektar dianggap petani yang sudah kaya, yang tidak memerlukan pupuk bersubsidi. Jadi yang disubsidi oleh pemerintah adalah petani yang mempunyai lahan di bawah 2 hektar.
Demikian, mungkin itu syaratnya nanti kalau menyusun RDKK. Terus kemudian untuk RDKK ini kami tambahkan bahwa RDKK ini kami harapkan tidak berhenti di Musdes. Hasil Musdes adalah data RDKK sendiri itu yang siap upload. Jadi nanti masing-masing desa akan mengadakan Musdes untuk updating data ataupun perbaikan data RDKK. Nah, hasilnya itu mungkin bisa ditandatangani oleh 3 pilar desa agar keakuratannya itu baik ya Pak G. Kemudian, nah hasil dari RDKK itu nanti kita upload. Nah di kecamatan ada tim uploadnya untuk RDKK. Sementara itu untuk RDKK kemudian ada kita tambahkan RDKK. Terima kasih Bu Yolanda, Pak Kapolsek, Pak Dan Bosmil, dan Pak Camat yang saya hormati. Saya akan sedikit menambahkan terkaitan kendala-kendala apa saja yang kita hadapi tentunya dengan adanya kebijakan yang baru ini, Permentan nomor 10 itu. Ya. Ini saya cuma sedikit menambahkan saja, saya garis bawahi dengan angka-angka yang tertera di layar ini. Pejagan yang masih ada sisa hektar 32, Grujugan Lor 101 hektar, Pujang Anom 73, Sumber Jeruk 12 hektar, Jambe Anom 26, Jambe Sari 138, Tegal Pasir 1 hektar sekian, Pengarang 132, dan yang terakhir Semberanyar 142. Yang jadi pertanyaan saya ini sekarang pada kios. Ini kemungkinan karena pengalaman saya pribadi yang megang Tegal Pasir dan Jambe Anom, data tersisa ini Bapak ya, biasanya kebanyakan itu adalah pemilik yang di luar desa. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, adakah orang-orang yang di luar desa itu sudah protes ke desa atau ke kios paling tidak? Selama ini ada apa enggak? Dari luar desa tahu, saya kok enggak ada namanya. Padahal data-data ini yang kita tunggu sebenarnya dalam 1 tahun ini. Itu sudah kita sampaikan Pak, baik pada perangkat pada saat penyusunan tahun kemarin itu. Jadi kalau memang ada kendala-kendalanya apa? Salah satu kendalanya pemilik sawah atau pemilik lahan itu berada di luar desa. Nah, kalau itu dibebankan kepada PPL, otomatis PPL tidak akan sanggup Pak untuk menyelesaikan itu. Nah, ini kan yang tahu peta lahan, peta kepemilikan lahan ini kan desa. Kenapa saya katakan demikian Pak? Karena yang bertugas untuk menarik biasanya pajak itu kan kaitannya dengan pajak Pak ya, kalau lahan, kepemilikan lahan itu kan lebih tahu desa. Nah, itu setahun kita tunggu nggak pernah ada komplain, Jadi perbaikan data kita itu ya nanti mungkin kalau ini nggak ada perubahan dari pemilik desa yang di luar desa domisili setempat itu ya mungkin ya nggak akan bergerak angka-angka ini, kekurangannya ini gitu loh. Jadi ini solusinya bagaimana, ini perlu kita pecahkan bersama, terutama ini pihak desa, pihak kios pun juga demikian. Kalau memang ada ya pembeli atau yang mau nebus pupuk bersubsidi, saya selalu himbau kepada kios. Dengan kios, saya selalu saya himbau pada kios, kalau seandainya memang ada orang yang merasa memiliki lahan di desa tersebut yang penembusan pupuknya di kios tertentu, silakan diambil KTP-nya dengan bukti-bukti yang jelas. Saya sudah bilang begitu, tapi kenyataannya dalam setahun nggak ada, stagnan semua, hampir